Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang fikih muamalah, yaitu tentang sewa menyewa. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apakah itu sewa menyewa? Apakah itu fikih muamalah? Fikih muamalah adalah cabang dalam ilmu fikih atau ilmu hukum Islam yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan banyak yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang sewa menyewa. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apakah itu sewa menyewa? Sewa menyewa dan bagaimana hukum sewa menyewa dalam agama Islam? Berikut adalah penjelasannya. Menurut istilah, al-ijarah ialah menyerahkan atau memberikan manfaat kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijarah bermakna akan permindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Untuk dasar hukum sewa menyewa dalam Al-Quran terdapat banyak sekali. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksibuna rahmata rabbaka nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajati liyattakhidha ba'dahum ba'da sahriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yasma'un. Shadaqallahul adzim. Artinya apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang merupakan kumpulannya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Dan berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan pada as-sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya adalah dari Handalah bin Qais berkata, saya bertanya kepada Rafi bin Hadis tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak. Maka ia berkata, tidak apa-apa. Adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal solokan, dan beberapa macam dari tumbuhan-tumbuhan lalu binasa ini. Selamat itu dan binasa yang itu. Sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hukum sewa menyewa dalam Islam sangat disyariatkan, dan hukumnya pun boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah rukun sewa menyewa. Rukun sewa menyewa ada dua, yaitu yang pertama adalah pelaku sewa menyewa yang meliputi mu'jir dan mu'tajir. Dalam hal sewa menyewa, mu'jir atau lesor adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan mustajir atau lisi adalah orang yang balik, berakal, cakap melakukan tasyaruf atau mengendalikan harta dan saling meridhoi. Rukun yang kedua adalah objek akan meliputi manfaat aset atau majur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
Manfaat aset atau jasa harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang kedua adalah tidak haram. Yang ketiga adalah tidak dapat dialihkan secara syariah. Yang keempat adalah dikenali secara spesifik. Dan yang kelima adalah jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Syarat sewa dan upah adalah jelas besarnya dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad atau yang bersangkutan. Yang kedua adalah boleh dibayar dalam bentuk jasa dari jenis yang serupa dengan objek akad. Dan yang ketiga adalah bersifat fleksibel. Adapun tanda berakhirnya akad ijarah atau sewa menyewa adalah yang pertama adalah periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua adalah periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan menyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga adalah terjadi kerusakan aset. Yang keempat adalah penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima adalah salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak ingin meneruskan akad. Itulah tanda berakhirnya akad ijarah atau sewa menyewa. Berikutnya adalah penjelasan tentang jenis-jenis akad ijarah berdasarkan exposure draft PSAK 107. Ada dua jenis akad ijarah, yaitu yang pertama adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan jenis akad yang kedua adalah ijarah mutahiyah bitamlik atau disingkat dalam IMBT, adalah ijarah dengan wa'dah atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah dan penjualan. Penjelasan berikutnya adalah perbedaan ijarah dengan leasing. Ijarah dan leasing merupakan penyewaan, namun menurut peneliti, perbedaan antara ijarah dan leasing adalah kalau ijarah merupakan sewa menyewa baik itu barang ataupun jasa, sedangkan leasing merupakan sewa menyewa yang diperuntukkan hanya pada barang saja tidak dengan jasa. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah beberapa poin penting yang mengenai sewa menyewa dalam Islam. Poin pertama adalah pemahaman dasar. Sewa menyewa atau ijarah adalah perjanjian di mana pihak yang disebut mujir atau penyewa membayar imbalan kepada pihak yang disebut mustajir atau pemilik untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Untuk poin kedua adalah prinsip keadilan. Untuk poin kedua adalah prinsip keadilan. Dalam Islam, kesepakatan sewa menyewa harus adil dan saling menguntungkan. Baik penyewa maupun pemilik harus merasa puas dengan perjanjian yang telah dibuat. Untuk poin ketiga adalah syarat dan ketentuan. Kontrak sewa menyewa harus jelas dan lengkap dalam hal syarat-syarat, harga, jangka waktu, dan hak serta tanggung jawab dari kedua belah pihak. Hal ini untuk mencegah konflik di kemudian hari. Untuk poin keempat adalah harga yang wajar. Harga sewa yang ditetapkan harus wajar dan sesuai dengan nilai barang atau jasa yang disewakan. Mengenakan harga yang terlalu tinggi atau merugikan penyewa tidak dianjurkan. Untuk poin kelima adalah kebijakan umum. Barang atau jasa yang disewakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau merugikan masyarakat. Contohnya, menyewakan barang haram atau yang digunakan untuk tujuan maksiat. Poin keenam adalah pembayaran tepat waktu. Penyewa diwajibkan membayar sewa tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Keterlambatan dalam pembayaran dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Untuk poin ketujuh adalah pengembalian dalam kondisi baik. Penyewa berkewajiban mengembalikan barang dalam kondisi yang sama seperti saat disewa, kecuali ada kerusakan yang disebabkan oleh keausan normal. Jika ada kerusakan yang signifikan, pemilik berhak mengganti rugi. Untuk poin ke-8 adalah penghentian kontrak. Baik penyewa maupun pemilik
memiliki hak untuk mengakhiri kontrak sewa menyewa sesuai dengan kesepakatan atau dengan pemberitahuan yang wajar. Tindakan semacam ini harus dilakukan dengan adil. Untuk poin ke-9 adalah komitmen dan etika. Kedua belah pihak harus berpegang pada komitmen mereka dalam perjanjian dan menjalankan transaksi dengan etika yang baik. Dan poin terakhir atau poin ke-10 adalah toleransi. Dalam kondisi tertentu, Islam mengajarkan toleransi dalam perjanjian sewa menyewa. Misalnya, jika penyewa menghadapi kesulitan keuangan, pemilik dapat memberikan kelonggaran dalam pembayaran sewa. Namun, penting untuk dicatat bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kemanusiaan dalam setiap interaksi, termasuk sewa menyewa. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini menjadi kunci dalam menjalankan praktik sewa menyewa yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk penjelasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah konsep dan prinsip sewa menyewa. Poin pertama adalah pentingnya keadilan. Dalam Islam, prinsip keadilan dan saling menghormati sangat penting dalam kontrak sewa menyewa. Para pihak harus setuju pada syarat-syarat yang adil dan wajar. Poin kedua adalah barang yang dapat disewakan. Islam mengizinkan penyewaan berbagai jenis barang seperti properti, alat-alat, kendaraan, dan lainnya, selama barang tersebut sah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk poin ketiga adalah sewa yang wajar. Besarnya sewa harus wajar dan seimbang dengan nilai dan keadaan barang yang disewakan. Tidak boleh ada penyalahgunaan dengan menetapkan sewa yang terlalu tinggi atau merugikan salah satu pihak. Untuk poin keempat adalah pemeliharaan dan tanggung jawab. Dalam sewa menyewa, penyewa berkewajiban untuk merawat dan memelihara barang yang disewa sebagaimana mestinya. Jika terjadi kerusakan karena kelalaian penyewa, ia harus bertanggung jawab atas perbaikan atau pengganti rugian. Poin kelima adalah jangka waktu. Kontrak sewa menyewa harus jelas mengenai jangka waktu penyewaan, apakah dalam hitungan hari, bulan, ataupun tahun. Jika penyewa ingin memperpanjang masa sewa, perlu ada kesepakatan ulang antara kedua belah pihak. Poin keenam adalah pembayaran sewa. Pembayaran sewa harus tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Penyewa tidak boleh menunda pembayaran sewa tanpa alasan yang sah. Poin ketujuh adalah mengakhiri kontrak. Kontrak sewa dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Baik pemberi sewa maupun penyewa harus memberi pemberitahuan yang wajar sebelum mengakhiri kontrak. Untuk poin ke-8 adalah perubahan syarat-syarat. Setiap perubahan syarat-syarat sewa harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dikomentasi secara sah. Poin ke-9 adalah akhirat dan pertanggungjawaban. Pada akhirnya, dalam bertransaksi, umat Islam diinginkan akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kehalalan dan keadilan dalam berinteraksi adalah bagian dari ibadah yang dapat mempengaruhi akhirat seseorang. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah tentang hukum dan prinsip hukum sewa menyewa. Hukum sewa menyewa. Hukum sewa dalam agama Islam diperbolehkan dan hukum umumnya adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah keadilan dan kemaslahatan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak harus dijaga dalam transaksi sewa menyewa. Tidak boleh ada eksploitasi atau kerugian bagi salah satu pihak. Poin selanjutnya adalah kesepakatan sukarela. Kontrak sewa harus didasarkan pada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan atau pemaksaan dalam transaksi tersebut. Untuk poin selanjutnya adalah sewa yang lebih tinggi dari harga beli. Menurut beberapa ulama, sewa yang lebih tinggi dari harga beli barang bisa dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Namun penandaan ini bisa berada tergantung pada interpretasi ulama. Penjelasan berikutnya adalah sewa menyewa dalam konteks properti. Yang pertama, sewa properti untuk usaha haram. Properti tidak boleh disewakan untuk usaha atau aktivitas yang dilarang oleh Islam, seperti judi, minuman keras,
atau perdagangan haram. Poin kedua adalah sewa properti untuk keperluan yang suci. Properti dapat disewakan untuk keperluan yang bersifat sah dan bersih, seperti tempat tinggal atau usaha yang halal. Penjelasan berikutnya mengenai sewa menyewa dalam konteks pertanian. Sewa lahan poin pertama adalah sewa lahan pertanian. Dalam konteks pertanian, sewa lahan pertanian haruslah adil dan wajar. Pemberi sewa dan penyewa harus merespek hak dan tanggung jawab masing-masing. Poin kedua adalah pembagian hasil panen. Dalam beberapa kasus, ada praktik pembagian hasil panen antara pemilik lahan atau pemberi sewa dan petani atau penyewa. Persentase pembagian ini harus disepakati secara adil dan transparan. Penjelasan berikutnya adalah sewa menyewa dalam konteks keuangan. Poin pertama adalah sewa dalam produk keuangan. Dalam produk keuangan seperti sewa beli atau leasing, prinsip keadilan dan kemaslahatan harus dijaga. Penyewa akhirnya bisa memiliki barang setelah pembayaran sewa selesai. Poin kedua adalah gharar atau ketidakpastian dalam sewa menyewa keuangan. Praktik sewa menyewa keuangan tidak boleh melibatkan unsur gharar atau ketidakpastian yang tidak sehat. Semua syarat dan konsekuensi harus jelas bagi kedua belah pihak. Penjelasan berikutnya mengenai transparansi dan informasi. Poin pertama adalah kewajiban memberi informasi. Para pihak dalam kontrak sewa menyewa harus memberi informasi yang jujur dan lengkap mengenai barang atau properti yang disewakan, termasuk kondisi dan spesifikasi yang relevan. Poin kedua adalah penyewa punya hak untuk menyelidiki. Penyewa berhak melakukan pemeriksaan atas barang atau properti yang akan disewa sebelum menyetujui kontrak. Jika ada masalah atau kerusakan yang tidak terungkap sebelumnya, ini dapat mempengaruhi kesepakatan. Penjelasan berikutnya mengenai kepentingan umum dan lingkungan. Poin pertama, kepentingan umum. Dalam kasus sewa properti atau lahan yang memiliki dampak pada kepentingan umum seperti sewa lahan untuk proyek infrastruktur, nilai-nilai kemaslahatan masyarakat harus dijaga. Poin kedua adalah lingkungan. Dalam transaksi sewa menyewa properti, penyewa dan pemberi sewa memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak ekosistem sekitar. Penjelasan berikutnya adalah mengenai penyewa dan dalam situasi kesulitan. Poin pertama mengenai penyewa dalam situasi kesulitan adalah keringanan bagi penyewa yang kesulitan. Dalam situasi tertentu seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya, pemberi sewa bisa memberikan keringanan atau memperpanjang waktu pembayaran sewa kepada penyewa yang mengalami kesulitan. Poin kedua adalah sikap empati. Sikap empati dalam Islam, sikap empati dan kepedulian terhadap sesama ditekankan. Para pemberi sewa diingatkan untuk berperilaku bijaksana jika penyewa menghadapi kesulitan finansial. Penjelasan berikutnya yang adalah mengenai kemuliaan profesi pemberi sewa dan penyewa. Mengenai kemuliaan profesi pemberi sewa dan penyewa terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama adalah menghormati profesi. Profesi pemberi sewa atau landlord dan penyewa memiliki nilai-nilai kemuliaan jika dijalankan dengan etika dan kejujuran. Tidak boleh ada perlakuan merendahkan atau merugikan satu sama lain. Poin kedua adalah saling menghargai. Baik pemberi sewa maupun penyewa harus perlu saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Konflik atau perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik dan saling menguntungkan. Penjelasan berikutnya adalah tentang pendidikan dan kesadaran. Dalam pendidikan dan kesadaran memiliki 2 poin lagi. Untuk poin yang pertama adalah pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip sewa menyewa dalam Islam penting bagi masyarakat muslim agar mereka dapat menjalankan transaksi dengan penuh kesadaran. Poin kedua adalah meningkatkan kesadaran. Kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam sewa menyewa dapat membantu mencegah konflik dan masalah di kemudian hari.
Nah, begitulah penjelasan tentang sewa menyewa yang bisa saya sampaikan. Saya sebelumnya mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang tidak enak. Mohon maaf untuk semuanya. Saya Agar Japadilah. Mohon untuk undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.